Senang sekali kita bertemu dalam keadaan yang sehat dan Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Filipina, mencatatkan diri lolos ke fase grup ketiga, mencatatkan diri tim ASEAN yang langsung lolos ke fase grup ketiga dan mencatatkan negara kita sebagai negara yang akan lolos secara otomatis ke Piala Asia selanjutnya. Selamat untuk timnas Indonesia dan semua pelatih serta pengurus dan juga tentu supporter-supporter Indonesia yang memberikan dukungan. Gua akan bikin point of view yang menurut gua pemain-pemain yang menjadi catatan dalam pertandingan tadi. Bagi gua man of the match adalah Tom Hai. Bukan karena posisinya itu yang paling gue suka dan mirip ketika gua main-main di amatir-amatiran ya. Tapi memang pemain ini luar biasa sekali. Hari ini dia dalam catatan gua bisa bukan hanya memberikan passing-passing yang nggak ada obat, tapi juga mampu untuk melakukan upaya bertahan yang juga cukup baik. Dan yang paling penting juga adalah kedewasaan dia membawa teman-teman yang lain. Dia kelihatan tidak egois untuk bisa memberikan kesempatan pemain lain menendang tendangan bebas, untuk memberikan semangat teman-teman yang lain. Jadi pemain ini benar-benar hari ini layak menurut gua dalam tanda kutip dibilang the professor. Dan judul gua makanya kali ini adalah Tom Haye. Umpan-umpannya bikin apotik lawan tutup. Wih, gokil banget ya. Kalau dilihat dari live reaction gua jelas bahwa kunci dari kreativitas untuk memainkan ritme permainan adalah Tom Haye dan dia tampilkan dengan baik. Terlepas dari Filipina yang bermain bertahan tapi agak longgar dalam pressingnya, tapi kita bisa lihat ketenangan, keterampilan, intelijensia dari seorang Tom Haye ini memang berbeda dari pemain-pemain lainnya. Tapi bukan berarti pemain-pemain lain itu harus seperti dia. Justru dengan karakter yang berbeda, maka mereka semua saling melengkapi. Kita lihat dari awal Tom Haye melakukan tendangan luar kotak, kemudian dia melakukan gocekan di pinggir yang dia coba melakukan cutback. Baru kemudian dia juga memberikan umpan-umpan terobosan dan juga diagonal. Pun dia berhasil mencetak gol pemecah kebuntuan melalui tendangan kaki dalam yang begitu baik. Melihat penjaga gawang dari Filipina maju 1-2 langkah dan terciptalah gol pertama yang menenangkan bagi mental tim nasional Indonesia. Umpan kaki kanan yang akurat, umpan kaki kiri sempat ada yang salah tapi kemudian dia balas dengan yang akurat. Dan dalam catatan gua, pemain karakter seperti ini adalah pemain yang bukan pelari cepat, tetapi pemain yang akan melayani pemain-pemain lainnya. Seperti yang gua catat dalam live reaction kemarin, gimana seorang Tom Haye itu hanya perlu diberikan keleluasaan untuk bisa mengorkestrasikan permainan tim nasional Indonesia. Makanya di babak pertama dia bisa mencetak gol dan kita leading 1-0, tapi sebenarnya peluang-peluang dalam kotak penalti sedikit. Kenapa? Karena gue masih melihat ketika dia bawa bola masih numpuk antara Marcelino, Nathan, bertiga itu. Kemudian ada Orat Mangun, kadang strike juga minta bola. Padahal guys, pemain seperti ini just give him the ball, lu semua nyebar, dia akan tahu siapa yang paling tepat untuk gua umpan. Apakah masih tetap perlu umpan pendek cepat 1-2, ataukah dia akan umpan diagonal untuk memberikan long ball, ataukah dia akan memberikan umpan membelah lautan atau true pass yang bisa kita lihat bisa dia berikan tadi kepada Asnawi, dia bisa berikan kepada Verdong. Itu yang gua bilang, kenapa tetap cuman Asnawi sama Verdong? Kenapa nggak dicoba juga Marcelino untuk bisa juga sambil berlari masuk ke kotak penalti? Begitupun juga strike seperti kalau Haaland dengan De Bruyne. Nathan juga ketika memang tidak perlu lagi mengcover dia di momen menyerang, dia bisa menerobos juga ke dalam. Apalagi juga Orat Mangun di sana. Dan ternyata itu terjawab di babak yang kedua. Kita lihat pemain langsung menumpuk di kotak penalti dan membiarkan Haye ini berkreasi. Dan kita bisa melihat passing-passing magis, ajaib, paripurna, tidak ada obat. Enak banget, legit, matang, dan benar-benar berkualitas. Itu kan paling banyak kita lihat babak yang kedua. Karena apa? Ketika orang udah kasih, pemain udah kasih Haye,
minimal cuma satu aja yang nemenin, karena kadang dia tetap perlu buat TikTok. Tapi sisanya semua tuh harus siap-siap untuk dia pilih siapa yang akan dia umpan. Terkadang mata dia mungkin nggak ngelihat ke si A, tapi dia bisa tiba-tiba kasih ke si A. Dan itu menurut gua kunci dari penampilan tim nasional kita hari ini. Terlebih perubahan yang ada di babak kedua. Jadi untuk Tom Haye gue ucapkan selamat. Apalagi juga dia menunjukkan ternyata dia juga mampu tampil 90 menit dan tenang dan pokoknya flamboyan tapi akurat banget. Jadi bagi gue dia adalah man of the match, dan mudah-mudahan ini pemain benar-benar bisa berkontribusi untuk timnas. Dan yang menurut gue tadi kurang memang adalah ketika Jenner juga ditampilkan, karena sebenarnya gaya bermainnya mirip, tapi mudah-mudahan Jenner nih bisa memainkan peran sama ketika ada Xavi dan ada Iniesta gitu, tapi bukan malah jadi tabrakan, tapi bisa jadi saling melengkapi. Apalagi nanti ini mungkin juga bisa menjadi pelapisnya. Verdong juga menurut gue ini untuk ukuran pertama kali main mengingatkan gue pada Jordi Alba, cepat, naluri serangnya tinggi, tinggal memang kita perlu lihat nantinya apakah dia cukup tajam juga, karena tadi 2 peluang gagal. Dan dia juga kemampuan nyerangnya sama gak dengan kemampuan bertahannya, karena tadi kan dia belum mendapatkan banyak cobaan. Tapi dengan baru bermain sekali, kemudian juga ada aklimatisasi cuaca, menurut gua ini pemain juga memang akan benar-benar menjadikan pekerjaan pelatih sulit ya untuk menentukan siapa yang akan bermain nanti di sebelah kiri gitu kan. Ada Patinama, ada dia, ada Arhan, kan ini numpuk semua di situ. Kemudian juga Jay Itzes, baru gua melihat memang nih orang gokil ya. Leadership, ketenangan, kemudian juga strength, sportsmanship, itu semua ada di dia. Dan gua melihat dia juga punya kemampuan untuk bisa membawa teman-teman yang lain itu lebih percaya diri karena keberadaan dia. Rizky Ridho juga tampil akan jauh lebih tenang seperti tadi ketika memang Itzes juga ada di situ. Hampir mencetak gol juga karena tadi headingnya mengenai tiang. Jadi ini pemain emang benar-benar tidak salah untuk mengambil Itzes ini. Dan lo tahu dia pasti akan makin meningkat permainannya karena di season depan dia akan menghadapi penyerang-penyerang striker-striker di Serie A Liga Italia. Bisa lo bayangkan pengalaman yang akan dia bawa untuk pemain-pemain khususnya di lini belakang Indonesia dengan pengalaman yang akan dia dapatkan nanti di Serie A Liga Italia. Itu menurut gue 3 pemain yang memang jadi pembeda dan sangat-sangat luar biasa hari ini. Dan paling catatan untuk yang harus improve lagi ya gue sih ke Marcelino ya, karena gue tahu Marcelino jauh lebih dari yang ia tampilkan di 2 pertandingan terakhir ini. Bagaimana membuat keputusan untuk melakukan gocekan yang menurut gue tidak salah, justru itu bisa jadi pembeda. Tapi juga membuat keputusan untuk kapan dia bisa lebih masuk saja untuk menunggu umpan juga dari Haye, kapan dia juga bisa mengambil keputusan untuk melakukan shooting, dan kapan dia cukup sekedar passing, dan juga kapan dia sekedar gocek. Itu yang menurut gue dengan adanya Haye, dengan adanya Itzes, dengan adanya pemain-pemain yang punya pengalaman di luar, ini juga akan membuat dia semakin matang. Ini akan membuat dia semakin mengenal gaya permainan lain pemain-pemain lainnya, dan dengan ciri khas gaya permainan dia yang juga cuman punya dia, harusnya ini akan jadi lebih maksimal. Mudah-mudahan itu bisa semakin bagus pada saat nanti menghadapi round yang selanjutnya. Jadi bukan kegagalan penampilan dia hari ini, tapi menurut gua masih banyak sekali ruang untuk improvement yang bisa dilakukan oleh Marcelino di pertandingan hari ini. Ditambah lagi kita lihat suasana di lini tengah juga menurut gua cukup kondusif ya. Tinggal bagaimana mereka mematangkan satu dengan yang lain menurut gua. Nah, satu lagi ya ini Hernando Ari. Gua juga udah buat konten sebelumnya. Bagaimana kita yang harus tetap memberikan support, kita harus tetap memberikan dukungan supaya pada saat dia seperti hari ini dipercaya tampil, dia bisa lebih percaya diri lagi. Tetapi di hari ini gue sebenarnya lebih memilih apakah Nadeo atau Adi Satrio duluan. Kenapa? Karena Hernando Ari memerlukan menurut gue waktu yang lebih lama lagi untuk bisa move on. Dan yang kedua, mencegah kalau dia sampai bermain jelek atau masih bermain tidak maksimal, untuk menghindari segala macam bentuk hujatan-hujatan dan apapun itu dari
supporter kita. Dan yang ketiga, memberikan juga persaingan di penjaga gawang bahwa bukan selamanya dia loh yang akan bisa jadi penjaga gawang gitu. Dan keputusan sudah dibuat, dia tampil dan ternyata menurut gua dia masih banyak membuat kita deg-degan ya. Kontrol yang ternyata lepas. Tadi kalau misalnya itu di belakangnya gawang itu kan repot. Karena itu kan di belakangnya di pinggir, jadi bisa langsung keluar lapangan. 2-3 kali tangkapannya untuk motong bola gak sempurna. Bahkan bisa berbahaya untuk tim gitu. Dan menurut gua bukan karena kemampuan dia segitu, tapi ya tadi gue bilang, dia belum maksimal, dia belum balik lagi. Dia perlu waktu untuk bisa lebih menenangkan dirinya lagi. Dan perlu juga momen bahwa lu belum dapat jaminan lo ada di kiper utama gitu. Dengan adanya rasa itu biasanya pemain akan lebih punya jiwa kompetitif untuk mengembalikan lagi performanya. Tetapi di luar itu semua ya kita bersyukur bahwa kemenangan berhasil kita dapatkan. Judulnya gue ganti aja, tapi judulnya adalah Tom Haye, Verdong, Itzes, Marcelino, dan Hernando. Apa habis itu gue nggak tahu ya, udah mulai error juga pala gue ya kan. Permainan Haye, Itzes, Verdong, Marcelino, dan Hernando menghadapi Filipina, gitu aja kira-kira ya. Itu sih kalau menurut gue. Kalau pemain lainnya menurut gue semuanya masih so-so yang memang sesuai kayak biasanya mereka tampil. Ya termasuk Nathan di luar dari asisnya dari dari tendangan bebas, menurut gue dia masih harus dipatenkan dia mau main di mana supaya dia bisa maksimal. Karena dia kan versatile, bisa di mana aja, tapi kadang akhirnya jadi kagok karena mungkin sering pindah posisi seperti itu. Strike kembali, gocekan bagus. Tadi juga ada umpan crossing bagus, tapi menurut gue masih harus improve lagi. Asnawi, ya kita sudah tahu kayak bermain Asnawi. Tadi juga beberapa kali sudah bisa menunjukkan kemampuannya, tapi menurut gue juga tadi masih sosok penampilannya. Ya Rizky Ridho juga menurut gue bagus membuat gol dan juga tenang di belakang. Tapi ya itu memang segitu memang Rizky Ridho. Jadi gue tidak melihat yang terlalu outstanding juga. Udah kan ya, berarti tadi 11 pemain yang tampil. Orat Mangun juga banyak lari, banyak cari ruang. That is good. Tapi ketika dapat bola itu yang kayaknya masih kagok dia. Mau ngapain? Finishing juga masih kagok. Tapi overall ya udah, kita celebrate aja dulu kemenangan Indonesia. Dan kita terus berikan dukungan untuk round selanjutnya. Itu dia dari gua untuk episode kali ini. Ketemu lagi di episode Valentino Jebret berikutnya. Jebret.